Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Cindira Hayuningsi, Era Fitri Sofira, Kaila Davina, Nancy Paula, dan Zahrani Dwi Gustin. Pada video ini kami akan menjelaskan mengenai piutang usaha dan piutang wesel. Sebelumnya, pengertian piutang. Menurut Sumarno, yang dimaksud dengan piutang adalah sebuah bentuk kelonggaran pembayaran yang diberikan oleh perusahaan saat proses penjualan produk. Kelonggaran ini berupa waktu pembayaran yang harus dilunasi di kemudian hari. Jenis-jenis piutang ada 3, yakni piutang dagang, piutang wesel, dan piutang lain-lain. Jenis-jenis piutang yang akan dibahas pada video kali ini yaitu piutang usaha dan piutang wesel. Piutang usaha. Piutang usaha adalah tagihan yang belum dibayar oleh pelanggan atau barang atau jasa yang telah disediakan oleh perusahaan. Sedangkan piutang wesel adalah piutang yang dianggap sulit atau bahkan tidak mungkin untuk diterima kembali, misalnya piutang dari perusahaan yang bangkrut atau tidak mampu membayar. Karakteristik piutang usaha dan piutang wesel. Karakteristik piutang usaha: 1. Diakui sebagai aset dalam neraca perusahaan. 2. Mencerminkan pendapatan yang diharapkan akan diterima di masa mendatang. 3. Memiliki risiko tertagih yang lebih rendah daripada piutang wesel, karena pelanggan masih dianggap dapat membayar. Karakteristik piutang wesel: 1. Dicatat sebagai kerugian dalam laporan keuangan perusahaan. 2. Tidak diharapkan akan diterima kembali, sehingga dianggap sebagai kerugian yang harus ditanggung perusahaan. 3. Memiliki risiko tertagih yang tinggi dan seringkali memerlukan penyesuaian nilai di dalam laporan keuangan. Proses pengakuan dan pengukuran piutang usaha. 1. Pengakuan piutang usaha. Piutang usaha diakui dalam laporan keuangan saat barang atau jasa telah diserahkan kepada pelanggan dan terdapat kepastian bahwa pembayaran akan diterima di masa mendatang. 2. Pengukuran piutang usaha. Piutang usaha umumnya diukur dengan nilai nominalnya, yaitu nilai tagihan yang seharusnya dibayar oleh pelanggan. Namun, jika terdapat piutang ragu-ragu, perusahaan perlu melakukan estimasi kerugian yang mungkin terjadi akibat piutang tidak tertagih. 3. Penyesuaian piutang ragu-ragu. Piutang ragu-ragu merupakan piutang yang diyakini tidak akan tertagih sepenuhnya. Perusahaan perlu melakukan penyesuaian nilai piutang ragu-ragu dalam laporan keuangan dengan mengurangi nilai piutang usaha dan mencatatnya sebagai beban penyesuaian piutang ragu-ragu. Faktor yang mempengaruhi terjadinya piutang usaha dan piutang wesel. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya piutang usaha dan piutang wesel, di antaranya 1. Kebijakan kredit yang kurang bijaksana. 2. Kondisi ekonomi. 3. Pola pembayaran pelanggan. 4. Kualitas manajemen piutang. 5. Karakteristik industri. 6. Kebijakan retur dan diskon. 7. Perubahan regulasi. Berikut ini dampak piutang usaha dan piutang wesel. 1. Likuiditas. Piutang usaha yang tidak tertagih atau piutang wesel dapat mengurangi likuiditas perusahaan karena menahan arus kas yang seharusnya digunakan untuk kegiatan operasional atau investasi lainnya. 2. Profitabilitas. Piutang usaha yang tidak tertagih atau piutang wesel dapat mengurangi profitabilitas perusahaan karena merupakan kerugian yang harus ditanggung perusahaan dan tidak dapat diakui sebagai pendapatan. 3. Pertumbuhan bisnis. Piutang usaha yang tidak tertagih atau piutang wesel dapat menghambat pertumbuhan bisnis karena mengurangi kemampuan perusahaan untuk menginvestasikan kembali keuntungan dalam kegiatan yang lebih menguntungkan. 4. Kreditur dan investor.
Piutang usaha yang tidak tertagih atau piutang wasel dapat menurunkan kepercayaan kreditur dan investor terhadap perusahaan karena mencerminkan manajemen yang kurang efisien dan kurangnya kontrol internal dalam pengelolaan piutang. 5. Pencatatan akuntansi. Piutang usaha yang tidak tertagih atau piutang wasel memerlukan pencatatan akuntansi yang tepat, termasuk penyesuaian nilai piutang ragu-ragu dan piutang wasel, yang dapat mempengaruhi laporan keuangan perusahaan. Strategi yang efektif untuk mengelola piutang usaha dan piutang wasel. 1. Analisis kredit pelanggan. 2. Kebijakan kredit yang bijaksana. 3. Pemantauan piutang yang ketat dan secara teratur. 4. Penyusunan jangka waktu pembayaran yang jelas. 5. Penyisian kerugian. 6. Penggunaan layanan pihak ketiga yang spesialis. 7. Komitmen manajemen yang kuat. 8. Pelatihan karyawan. Perbedaan perlakuan akuntansi antara piutang usaha dan piutang wasel. 1. Sifat dan asal piutang. Piutang usaha merupakan piutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa dalam operasi normal perusahaan. Piutang wasel merupakan piutang yang timbul dari penerbitan wasel oleh pihak lain kepada perusahaan. 2. Pencatatan awal. Piutang usaha dicatat pada saat terjadinya penjualan barang atau jasa. Piutang wasel dicatat pada saat wasel diterima oleh perusahaan. 3. Bentuk dan penyelesaian. Piutang usaha biasanya diselesaikan dalam bentuk uang tunai. Piutang wasel diselesaikan berdasar jangka waktu wasel, yaitu biasanya 30, 60, atau 90 hari sesuai dengan perjanjian. Cukup sekian video dari kami, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.